Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Hariri Nasution dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari lokal MPIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu materi, yaitu pengaruh reward dan punishment terhadap disiplin belajar siswa. Disiplin belajar siswa merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pendidikan. Banyak siswa sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang baik, tapi mereka gagal berkembang karena kurangnya disiplin dan dalam belajar. Oleh karena itu, sekolah dan guru perlu memiliki strategi yang tepat untuk membentuk disiplin tersebut. Jadi, reward dan punishment ini hadir sebagai alat pendidikan yang membantu siswa memahami perilaku yang diharapkan. Reward mendorong siswa untuk melakukan hal yang baik secara sadar, sedangkan punishment ini membantu mengarahkan siswa ketika terjadi penyimpangan perilaku. Jadi, digunakan secara seimbang. Keduanya ini mampu membentuk lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan produktif. Adapun poin yang pertama yaitu pengertian reward. Reward adalah bentuk penghargaan atau penguatan positif yang diberikan kepada siswa atas perilaku disiplin dan prestasi belajar yang baik. Jadi, reward ini bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat perilaku positif dalam kegiatan belajar. Adapun bentuk-bentuk reward yang pertama itu ada pujian secara lisan atau tertulis, ada pula nilai tambahan, sertifikat, atau piagam penghargaan. Adapun hadiah sederhana seperti buku, alat tulis, dan kesempatan mendapatkan peran tertentu ketua kelas, petugas upacara. Jadi, reward tidak hanya berfungsi sebagai hadiah, tetapi juga sebagai bentuk perhatian dan pengakuan dari guru. Banyak siswa menjadi lebih disiplin bukan karena takut hukuman, melainkan mereka itu ingin mendapatkan apresiasi atas usahanya. Dalam psikologi pendidikan, reward membantu membangun motivasi ekstrinsik yang nantinya dapat berkembang menjadi motivasi intrinsik. Artinya, pada awalnya siswa ini disiplin karena ingin mendapatkan penghargaan. Namun, lama-kelamaan disiplin menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar tanpa menunggu hadiah. Jadi, reward yang tepat juga dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa karena siswa merasa dihargai dan diperlakukan secara manusiawi. Yang kedua itu ada punishment. Punishment adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada siswa akibat pelanggaran atau belajar yang tidak tertib, tidak mengikuti aturan di sekolah. Jadi, punishment ini bersifat mendidik dan bertujuan memperbaiki perilaku siswa, bukan menyakiti atau mempermalukan. Jadi, ada bentuk-bentuk punishment itu. Yang pertama, teguran lisan. Yang kedua itu peringatan tertulis. Dan yang ketiga itu tugas tambahan yang eduktif. Yang selanjutnya itu mengurangi poin kedisiplinan dan kewajiban membuat refleksi atau pernyataan sikap. Jadi, punishment dalam pendidikan memiliki makna yang berbeda dengan hukuman. Dalam artian umum, itu punishment bersifat mendidik, bertujuan untuk menyadarkan, bukan menekan. Melalui punishment ini, siswa belajar mengendali kesalahan, memahami bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Jadi, punishment yang baik membantu siswa mengembangkan kontrol diri dan langsung
tanggung jawab pribadi. Dengan begitu, siswa tidak hanya patuh karena diawasi, tetapi mampu mengantarkan perilakunya sendiri. Penting bagi guru untuk menghindari punishment yang bersifat fisik atau memperlakukan karena memperlakukan tidak baik, seperti mempermalukan siswa di depan umum. Hal itu tersebut justru dapat menimbulkan trauma dan sikap memberontak. Poin selanjutnya itu disiplin belajar siswa. Disiplin belajar adalah sikap patuh, tertib, dan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar sesuai aturan yang telah diterapkan. Ada beberapa indikator disiplin belajar siswa. Yang pertama itu datang tepat waktu ke sekolah, mengumpulkan tugas sesuai jadwal, mematuhi peraturan kelas, fokus saat proses pembelajaran, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban belajar. Jadi, disiplin belajar merupakan cerminan dari karakter siswa. Siswa yang disiplin biasanya memiliki kebiasaan belajar yang teratur, mampu mengatur waktu, serta memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Disiplin belajar juga berpengaruh langsung terhadap prestasi akademik. Siswa yang terbiasa disiplin cenderung lebih fokus dan lebih siap menerima pelajaran dan lebih konsisten dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, disiplin belajar tidak hanya bermanfaat di sekolah, tetapi juga menjadi bekal penting bagi siswa dalam kehidupan sosial dan dunia kerja di masa depan. Poin selanjutnya itu pengaruh reward terhadap disiplin belajar. Reward memberikan pengaruh positif terhadap disiplin belajar siswa karena mampu meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri. Yaitu pengaruh reward terhadap disiplin itu, yang pertama, mendorong siswa untuk mempertahankan perilaku disiplin, meningkatkan semangat belajar, dan menumbuhkan rasa dihargai, dan memperkuat kebiasaan positif serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan di sini ada contohnya, bisa kita lihat seorang guru memberikan pujian dan bintang penghargaan kepada siswa yang selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Akibatnya siswa itu menjadi lebih termotivasi gitu untuk mengerjakan kedisiplinan belajar. Reward memberikan dampak psikologis yang berpositif bagi siswa. Ketika siswa merasa dihargai, mereka akan lebih percaya diri dan berani menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hal ini menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan partisipatif. Reward juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu kebiasaan baik secara bertahap. Misalnya, siswa yang awalnya sering terlambat dapat merubahnya menjadi tepat waktu karena terbiasa mendapatkan apresiasi atas kedisiplinannya. Namun, guru juga perlu tahu memastikan bahwa reward tidak diberikan secara berlebihan agar siswa tidak bersikap materialistis atau hanya berorientasi pada hadiah. Selanjutnya, punishment terhadap disiplin belajar. Punishment berperan sebagai pengendalian perilaku jika diterapkan secara tepat dan profesional. Pengaruh punishment ini terhadap disiplin belajar, yang pertama, memberikan efek jera terhadap pelanggaran. Yang kedua itu menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab. Yang ketiga itu mengurangi perilaku tidak disiplin. Yang keempat itu mengerjakan konsekuensi dari setiap tindakan. Punishment ini yang tidak mendidik dan menimbulkan rasa takut dan menurunkan motivasi belajar siswa. Contohnya ada ini gambarnya, siswa yang terlambat mengumpulkan tugas
diberikan tambahan berupa rangkuman materi gitu. Hukuman ini bersifat mendidik dan membantu siswa lebih disiplin dan lebih teratur di kemudian hari. Jadi, punishment ini membantu menciptakan batasan yang jelas dan proses pembelajaran. Dengan adanya punishment tadi, siswa memahami bahwa aturan sekolah bukan sekedar formalitas tetapi harus dihargai. Punishment yang memiliki punishment yang mendidik juga melatih siswa untuk menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang dimiliki. Hal ini penting untuk membentuk kedewasaan dan sikap seseorang itu dalam bertanggung jawab. Jadi punishment disertai dengan arahan dan bimbingan. Siswa tidak hanya berarti melakukan kesalahan, tetapi juga belajar bagaimana sikap lebih baik di masa depan. Selanjutnya itu ada di sini contoh penerapan reward dan punishment dalam disiplin belajar. Itu ada gambarnya. Yang pertama itu reward. Siswa yang hadir tepat waktu selama 1 minggu berturut-turut akan mendapatkan pujian di depan kelas dan nilai sikap tambahan. Dampaknya siswa lebih termotivasi untuk datang tepat waktu dan menaati aturan. Jadi reward tadi harus diberikan secara konsisten dan objektif. Ketika siswa melihat bahwa reward diberikan secara adil, mereka akan lebih termotivasi untuk bersaing secara sehat. Reward juga sebaiknya disesuaikan dengan usia dan karakter siswa. Bagi siswa yang usia dini, pujian sederhana sudah sangat efektif. Sedangkan bagi siswa yang lebih dewasa, reward dan berupa kepercayaan atau tanggung jawab tambahan gitu. Yang kedua, ada contoh punishment. Siswa yang tidak mengerjakan PR diwajibkan menulis refleksi kesalahan dan membuat komitmen memperbaikan diri. Jadi dampaknya siswa menyadari kesalahannya dan berusaha lebih disiplin. Jadi ada ini gambarnya, seorang siswa itu dikasih hukuman PR gitu agar dia bisa menyadari kesalahannya sendiri. Jadi punishment tadi itu selalu disertai penjelasan dan dialog. Guru perlu menjelaskan kesalahan yang dilakukan siswa serta perilaku apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Dengan pendekatan ini, punishment tidak hanya menghentikan perilaku negatif, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran nilai moral, kedisiplinan, dan etika. Selanjutnya itu kombinasi reward dan punishment. Kombinasi reward dan punishment menciptakan keseimbangan dalam pembinaan disiplin. Reward berfungsi sebagai dorongan, sedangkan punishment sebagai pengingat batasan. Sistem ini kombinasi membantu siswa memahami bahwa perilaku positif membawa manfaat, sedangkan perilaku negatif itu membawa konsekuensi dalam jangka panjang. Siswa akan membentuk disiplin yang bersumber dari kesadaran diri, bukan dari tekanan. Dan ada contohnya. Ini bisa kita lihat guru menerapkan sistem poin. Yang pertama itu perilaku disiplin, dikasih poin tambahan. Pelanggaran, poin kurang, dan tugas edukatif. Dan ini ada gambaran sedikit. Jadi dampaknya siswa terdorong untuk menjaga kedisiplinan secara konsisten. Dan ada sedikit contoh atau gambaran
dari semua penjelasan tadi akan saya tunjukkan sedikit gambar berkait tentang punishment atau reward, dan ini dia. Sanksi buat siswa yang melanggar aturan sekolah. Kenapa kamu bisa telat? Jangan cengengesan. Tahu letak kesalahannya di mana? Laksanakan ya, berdua berarti? Iya. Oke. Day in My Life edisi pemberian reward kepada siswa-siswi teladan SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Selamat kepada anak-anak hebat ibu. Semoga kedisiplinan dan keteladanannya bisa menginspirasi pluser-pluser lainnya. POV, apresiasi hasil tugas siswa dengan memberikan pujian. Oke, bagus, betul, semangat terus. Coba, Imam. Mantap, Imam, good job, lanjutkan. Adit ngacak. Oke, bagus, Silpa keren, lanjutkan. Oke, mantap, Safa keren, semangat terus. Oke, bagus karena ya, good job. Jokin. Kok jokin? Gak bisa. Oke, bagus Tin, keren, lanjutkan. Ya, bagus. Ini Tin belum nomor 4. Ayo beresin semangat Cil. Bagus. Keren, jangan lupa. 1, 2, 3. Bagus, mantap Aisyah. Jadi kesimpulannya, reward dan punishment memiliki peran penting dalam membentuk disiplin belajar siswa. Reward berfungsi sebagai penguatan positif yang meningkatkan motivasi, sedangkan punishment itu berfungsi sebagai pengendali perilaku agar siswa menyadari kesalahan dan bertanggung jawab. Keduanya harus diterapkan secara adil, seimbang, dan mendidik agar disiplin belajar siswa itu dapat berkembang secara optimal. Mungkin saya cukupkan untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini.
Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena yang benar datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà thương, những ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tăng